kasih, Bu. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Eh, Kita merenungkan firman Tuhan. Saya memberinya judul Pengharapan Pemulihan Keluarga, Bapak Ibu Saudaraku ya. Pengharapan pemulihan keluarga. Kita tahu, Bapak Ibu Saudaraku, keluarga adalah surga kita. Kita tahu keluarga adalah tempat di mana Tuhan hadir, sebab firman Tuhan mengatakan dua tiga orang berkumpul, di situ aku ada. Kita juga tahu keluarga adalah lembaga pertama yang dibentuk Tuhan, sebab Kejadian mengatakan demikian, Kejadian 2 ayat 18, Bapak Ibu Saudara. Nah, keluarga sangat penting bagi setiap kita. Tetapi tidak sedikit juga keluarga bukan sebagai eh, surga di dunia. Ya, bahkan itu ada lagu itu ya, keluarga adalah surgaku. Tetapi bagi banyak orang, bagi orang-orang tertentu, keluarga adalah neraka. Gitu. Sebab saya dulu zaman saya sekolah, saya pulang ke rumah itu malas sekali. Kenapa? Paling nanti ribut, paling nanti ini dan itu, ibu bapak ndak ada, gitu ya. Jadi keluarga itu tidak menyenangkan. Gitu. Jadi saya sepulang sekolah pasti di lapangan bola, di lapangan basket, dan lain-lain gitu. Saudara. Karena keluarga bukan seperti lagu keluargaku adalah surgaku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu penting sekali. Tuhan itu sangat menjadi sebuah pusat harusnya di dalam keluarga. Sehingga eh, setiap kita yang ada di tengah-tengah keluarga, jika Tuhan itu ada, itu semua menggairahkan, semua menyenangkan, semua itu menjadi indah, semua jadi penuh kasih, semua jadi penuh mulia, Bapak Ibu Saudara. Nah, lebih dari itu adalah saudara-saudara, keselamatan bagi keluarga kita sangat penting sekali. Sebab banyak juga di antara kita, entah itu keluarga inti, papa, mama, adik, kakak, saudara-saudaraku, itu belum selamat. Jadi alangkah pentingnya kita memiliki pengharapan pemulihan keselamatan akan keluarga, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita membaca Lukas 16 ayat 27, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu supaya engkau menaruh dia ke rumah, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia diperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah cerita tentang seorang yang kaya yang sedang berfoya-foya, dan seorang lagi, saudara-saudaraku, Lazarus, dia adalah orang yang miskin, dia hanya makan dengan apa yang eh, dari sisa-sisa saudara-saudara, dan juga dia adalah seorang yang pengemis, saudara-saudara. Dia juga, saudara-saudaraku, orang yang tadinya menderita, sementara orang yang kaya itu hidup mewah. Nah, saudara-saudara, alhasil saudara-saudaraku, di Pelekop itu ditutup dengan kata-kata, sebelum ditutup dengan kata-kata, maka saudara ayat 28 mengatakan, masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke tempat penderitaan ini. Ini bukan soal pertama hidup sukacita, saudara-saudara, atau setelah itu dihukum, saudara-saudaraku, yang berfoya-foya di dunia, bukan, saudara ya. Tetapi ada sebuah kesaksian para nabi, saudara-saudaraku, kitab suci yang tidak dipercayai, yang tidak menjadi sebuah nilai-nilai dalam hidup
keluarga, sehingga mereka hidup dengan cara yang sesuka hatinya, sesuka pikirannya, sesuka apa yang dikehendakinya, melawan dari pertobatan. Sebab saudara-saudara, bertobat artinya adalah metanoia, perubahan pikiran. Tadinya berpikir menurut keinginan sendiri, beranggapan yang benar menurut sendiri, menjadi berpikir sesuai dengan yang kitab suci, yang kesaksian nabi-nabi, kesaksian Musa, saudara-saudaraku, itu menjadi sebuah pemikirannya. Jadi dalam kata lain, orang kaya ini tidak bertobat, Bapak Ibu Saudara. Ya, sebab dia tidak memiliki nilai-nilai di dalam hidupnya seperti kitab suci mengatakan. Jadi akhirnya keluarga itu, Bapak Ibu Saudara, tidak hidup seperti doa Yesus yang diajarkan kepada kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi atau di keluarga kami seperti di dalam kerajaan surga. Jadi itu tidak terjadi di dalam keluarga kita, saudara-saudaraku, karena kita memakai nilai-nilai apa yang kita anggap benar, apa yang kita anggap itu adalah nilai yang paling benar, sehingga saudara tidak mendapatkan kedamaian dan kesejahteraan dari Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Dia mengukur kedamaian dan kesejahteraan itu dari dunia. Jadi akhirnya keluarga itu bukan seperti kerajaan Tuhan di bumi ini seperti di surga, tetapi di bumi ini seperti yang dianggapnya surga oleh orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang tidak menganggap firman Tuhan atau Tuhan itu menjadi yang utama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, eh, kita adalah penentu keluarga itu diselamatkan, penentu keluarga itu dipulihkan. Kisah Para Rasul 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Perlu kita perbuat, Bapak Ibu Saudara, adalah percaya. Yang dimaksud percaya adalah berpikir seperti firman Tuhan. Berpikir seperti kesaksian-kesaksian nabi-nabi, atau mungkin saudaraku nilai-nilai di dalam perumpamaan-perumpamaan. Itu menjadi sebuah pemikiran kita, itu menjadi cara berpikir kita. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bukan anggapan diri kita yang benar atau anggapan diri kita yang betul. Mari kita, Bapak Ibu Saudaraku, memulainya, karena kitalah sebenarnya yang dikatakan bahwa kalau kita percaya, keluarga kita diselamatkan. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya harus menjadi berkat di keluarga atau menjadi kesaksian benar di keluarga. 1 Timotius 5 ayat 8 mengatakan, tetapi jika ada seorang yang tidak berani memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Penting juga, selain kita berdoa, selain kita mengatakan kepada Tuhan supaya mereka diberikan kesaksian, mereka doakan, tapi penting juga hidup kita menjadi sebuah berkat, menjadi sebuah kesaksian di tengah-tengah keluarga, supaya mereka percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan, saudara-saudaraku, melalui hidup kita, Tuhan itu memperlihatkan kepada keluarga kita alangkah baik dan indahnya orang-orang yang mengikut Tuhan. Sebelum saya akhiri, ada satu kesaksian, Bapak Ibu Saudaraku, ya, seorang ibu bapak mereka menikah, tetapi tidak lama setelah itu seorang ayah ini men, me- meninggalkan ibu dan dua anak laki-lakinya. Nah, di tengah perjalanan, Bapak Ibu Saudaraku, dalam hidupnya itu
seorang anak laki-laki yang satu mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, memiliki kehidupan yang berbeda karena dia mempercayai kitab suci, dia mempercayai kesaksian nabi-nabi, dia mempercayai nilai-nilai tentang perumpamaan-perumpamaan di dalam kitab suci. Hidupnya berbeda dengan yang satu orang, saudara-saudaraku ya. Tetapi saya bersaksi, Bapak Ibu Saudara, anak ini setelah menikah, dia menjadi berkat bagi keluarga. Walaupun dulu ayahnya sempat mau membunuh dia, sempat membuang dia, tetapi anak ini, Bapak Ibu Saudara, menjadi berkat bagi keluarga. Dia setiap bulan bisa mengirim uang, dia setiap papahnya yang papa tirinya yang mau membunuh dia, dia obati, dia peliharakan. Bapak Ibu Saudara, anak ini menjadi berkat. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi berkat bagi keluarga dan menjadi sebuah pengharapan tentang pertobatan mereka, menjadi sebuah kesaksian tentang nilai-nilai yang kitab suci katakan sehingga menjadi sebuah gambaran yang jelas. Mari kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing dulu sebelum masuk pokok-pokok doa. Keluarga kita didoakan, hendaklah setiap kita merenungkan firman Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga kita. Barangkali ada keluarga kita, barangkali keluarga kita punya pergumulan. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa bagi keluarga kita.